أن محمدا عبده ورسوله بعده لا نبي ولا رسول. صلاة وتسليما عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا الكريم محمد بن عبد الله في حديث الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara bedah buku. Walaupun kata panitia tadi banyak yang belum bisa hadir karena di luar sana banyak kulkas, sepeda gunung dan lain sebagainya. Tapi bagi kita seorang penuntut ilmu itu tidak boleh menjadi kendala bagi kita, karena memang orang yang mencari ilmu bil khusus adalah ilmu tentang Al-Quran itu akan disalib. Jadi yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah disalib dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya bisa hadir di pagi hari ini. Sebenarnya 3 hari yang lalu saya ketar-ketir karena posisi masih di Kangian, sementara dapat informasi tidak ada kapal. Dan alhamdulillah kemarin Jumat malam Sabtu ternyata ada kapal yang alhamdulillah tadi malam jam 3 malam baru nyampe Ponorogo. Kemudian sholat subuh lanjut perjalanan ke Magetan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan mengkaji dan membedah. Bahasanya bedah buku Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi bedah buku itu sesungguhnya adalah membongkar. Yang membongkar isinya, membongkar kesalahan-kesalahan buku jika ada. Makanya saya sangat berharap ketika nanti ada pertanyaan unek-unek tentang isi buku, silakan ditanyakan. Dan sebenarnya bedah buku itu adalah selain menyampaikan materinya, tentu setiap peserta itu pegang buku. Nah ini enggak ada yang pegang buku ini. Makanya segera pesan. Nanti ketika pegang buku ada kesalahan-kesalahan, nanti langsung bisa disampaikan ke materi, apalagi yang menyampaikan materinya adalah penulis. Ya, jadi dipersilakan. Baik, saya langsung ke materi karena waktu saya dibatasi hanya sampai jam 11. Ya, saya sampaikan di mana-mana. Sebenarnya waktu 1,5 jam itu sangat kurang sekali untuk menyampaikan materi buku ini. Karena buku ini dari 13 buku yang saya tulis, buku ini adalah buku terlama saya tulis. Berapa lama saya tulis? Kurang lebih 3 tahun. Kalau dijamkan kurang lebih 90 jam buku ini ditulis. Maka sangat kurang sekali bila diberi waktu hanya 1,5 jam, tapi nggak apa-apa. Insya Allah akan kita sampaikan poin-poin pentingnya. Bapak Ibu rahimahumullah, kenapa judul ini dipilih? Kenapa kok jadi hafidz sebelum balik? Karena sesungguhnya usia sebelum balik itu adalah usia emas. Usia sebelum balik itu adalah usia emas yang Allah titipkan kepada setiap anak. Allah titipkan kepada setiap orang tua untuk mendampingi anaknya di usia sebelum lahir sampai usia balik. Sering kita mengatakan bahwa ketika anak itu misalnya menyanyiakan nasihat,
nasi 1 butir 2 butir jatuh ke lantai, apakah kita sebagai orang tua? Nak, ambil nasinya, mubazir. Tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa ketika anak kita buang-buang waktu, anak kita main sana sini mondar-mandir ke sana kemari, kita tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah mubazir. Padahal betapa mubazirnya ketika usia 0 sampai usia balik itu tidak kita gunakan sebaik mungkin. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa buku ini ditulis dengan judul Usia Jadi Habis Sebelum Balik. Nah, kemudian yang kedua, kenapa buku ini ditulis? Saya adalah mempelajari ternyata ulama-ulama terdahulu mereka menjadi ulama hebat. Contohnya adalah Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jazari, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Sudais. Itu ternyata mereka adalah menjadi ulama besar. Itu mereka menghafalkan Al-Quran sebelum balik. Mereka sudah hafal Al-Quran sebelum balik. Nah, sekarang ada satu upin, mereka yang sesungguhnya tidak senang dengan perkembangan pesan program lain. Ada yang mengatakan, kenapa anak usia yang masih belia, kenapa kok harus dicekoki dengan hafalan? Mereka mengatakan usia anak-anak itu adalah usia emas, usia anak-anak itu adalah usia bermain, usia anak-anak itu adalah usia bahagia. Sehingga banyak orang tua yang tidak berani memaksa anaknya 5 menit saja bersama Quran, tapi mereka dengan ikhlas dan rela mereka berjam-jam membiarkan anaknya bersama gadget. Pertanyaannya adalah, lebih merusak mana? Lebih menghancurkan otak anak mana? Membiarkan berjam-jam bersama gadget daripada 5 menit bersama Quran. Jadi yang masalah itu bukan Quran. Yang merusak otak anak itu bukan Quran. Yang merusak otak anak itu adalah kita. Metode kita yang salah, bentakan kita, cubitan kita, pukulan kita, paksaan kita kepada anak, itu sesungguhnya yang merusak otak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keuntungan yang paling besar yang kita dapatkan ketika kita menjadikan anak kita hafal Al-Quran sebelum balik? Yang pertama, sesungguhnya adalah berburu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan berapa pahala yang kita buang kalau anak kita baru bisa baca Quran itu setelah balik, dan berapa pahala yang telah kita buang kalau kita mengajarkan anak belajar membaca Al-Quran itu ketika anak itu sudah masuk SD. Banyak yang menyalahkan anak tidak boleh dikenalkan dengan calistung sebelum usia di atas 4 tahun. Padahal kita bisa belajar dari Nabi Zakaria ketika dalam Al-Quran dijelaskan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya ambillah Taurat itu, kitab itu yaitu Taurat dengan kuat. Para ulama tafsir menjelaskan kuat di sini adalah kesungguhan, keseriusan. Berapa usia Yahya saat itu? Usianya adalah 3 tahun. Jadi belajar Al-Quran itu idealnya adalah 3 tahun itu anak-anak sudah dikenalkan huruf hijaiyah. Nah, kemudian nanti usia 4 tahun itu diajarkan menyambung. Jadi anak TK A itu minimal jilid 1 sampai jilid 3 kalau yang pakai berjilid. Kemudian B jilid 4 sampai jilid 6. Sehingga kelas 1 SD anak sudah bisa baca Quran. Jangan sampai kelas 1 SD baru bingung mau mengajarkan Al-Quran kepada anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai bapak, sebagai ibu, minimal huruf hijaiyah itu kita yang mengajarkan kepada anak kita. Minimal anak kita Fatihahnya itu kita yang ngajari. Minimal huruf hijaiyahnya itu kita yang ngajari. Jangan sampai kemudian ketika anak itu baca Quran nanti di depan kita, tapi pahala Qurannya lari kepada orang lain. Jangan sampai anak itu sholat di samping kita, di depan kita, di belakang kita,
tapi pahala Fatihahnya itu diambil oleh orang lain. Lalu bagaimana kalau anak itu diajari oleh gurunya, apakah kita dapat pahala? Tentu dapat. Tentu dapat, tapi tidak semaksimal ketika Fatihah dan huruf hijaiyahnya itu kita yang mengajari. Jadi berburu kepada Allah. Kalau belajar Al-Quran itu bisa dimulai sejak ini, kenapa harus tunggu balik? Kalau menghafal Al-Quran itu bisa dimulai sebelum balik, kenapa harus tunggu balik? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, keuntungan ketika kita mengajarkan hafalan sejak dini adalah kita menjaga fitrah anak. Menjaga fitrah anak. Menjaga fitrah anak itu, Imam Asy'uti menjelaskan bahwa mengajarkan Al-Quran sejak dini itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kenapa? Karena menanamkan, memberikan dan membekali cahaya hikmah yaitu Al-Quran kepada anak sejak dini. Sebelum mereka, memori yang bersih, memori yang suci itu diisi dengan hal-hal yang negatif, kemudian merusak dan menyesatkan dalam kehidupan. Itu kata Imam Asy'uti. Nah, kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah meneladani salafus saleh. Meneladani salafus saleh. Jadi ulama-ulama terdahulu tadi sudah saya sebutkan, mereka menjadi ulama-ulama hebat, menjadi ulama-ulama hebat yang namanya diabadikan dalam sejarah, menjadi para penulis buku, menjadi ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jazari, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan yang terakhir adalah Imam Sudais yang sering kita dengar dan insya Allah kita kenal. Itu menjadi ulama besar, mereka adalah hafal Al-Quran sejak. Kapan mereka belajar Al-Quran? Tentunya sejak dalam rahim. Nanti akan kita sampaikan dalam bab metode tadrijiyah. Kemudian yang keempat adalah keuntungan ketika kita mengajarkan hafalan sejak ini. Ternyata memori anak itu adalah bersih. Memori anak itu sangat bersih. Memori anak itu sangat kuat, daya tangkapnya terhadap hafalan itu lebih daripada orang-orang yang sudah dewasa. Kalau yang sudah dewasa biasanya ayat pertama dihafal lancar, pindah ke ayat kedua lancar, ayat pertama sudah hilang. Bahkan ketika hafalan di depan masjid, ustadznya di dalam menunggu, ketika mau setoran masuk ke ruangan, masuk pintu, hafalan sudah hilang. Itu orang tua. Berbeda dengan anak. Anak ketika saat ini dia mendengar, sekarang mendengar, berpekan-pekan apa yang pernah dia dengar, itu akan tersimpan rapi. Saat ini dia melihat apa yang ada di layar itu akan tersimpan rapi di dalam memorinya, dan berpekan-pekan itu akan terus tersimpan rapi, sehingga dia akan mampu mengungkapkan di waktu yang akan lama. Jadi memori anak itu sangat kuat. Bahkan para pakar neurologi mengatakan bahwa sebenarnya anak usia dini itu miliaran bahkan triliunan sel otaknya itu siap menangkap apa-apa yang dimasukkan ke memorinya. Sehingga orang tua, bapak ibu yang dirahmati Allah, jangan khawatir nanti ketika anak saya dicekoki dengan hafalan, jangan khawatir, memori mereka akan penuh. Akan penuh itu ketika metodenya yang salah. Akan penuh itu ketika kita terlalu memaksakan kehendak kita tanpa menyadari kemampuan anak. Itu yang akan membuat otak mereka rusak. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pada bab kedua dari buku ini adalah tahapan-tahapan. Ini yang sangat penting untuk kita pelajari sehingga nanti tidak ada lagi istilah pemaksaan dalam mendampingi hafalan anak-anak kita. Kenapa anak kita tidak mau menghafal? Kenapa anak kita futur? Kenapa anak kita bosan? Itu karena metodenya yang salah. Kadang kita terlalu mengejar target tanpa memahami kemampuan anak kita. Itu yang membuat anak kita tidak semangat lagi. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa metodenya dinamakan metode tadrijiyah? Karena memang menggunakan tahapan. Tadarruj itu adalah tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Pertama,
tahapannya pra kelahiran. Jadi ternyata menanamkan nilai-nilai Quran itu sejak sebelum anak itu lahir. Saya pelajari bagaimana ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama besar tadi yang saya sebutkan, itu ternyata proses menghafalnya itu sudah dari alam rahim, sejak dalam alam rahim. Nanti bagaimana kalau sudah lahir, itu nanti ada metodenya sendiri. Jadi sebelum lahir, apa yang harus dilakukan khususnya seorang ibu? Khususnya seorang ibu, ini tugas pertamanya adalah sebelum anak lahir. Jadi banyak berdoa. Ini doa yang diberikan dan dicontohkan oleh Ibunda Resha Al-Ghoyad yang punya anak 3 hafid termuda di dunia. Jadi anaknya itu usia 4,5 tahun, usia 4 tahun, usia 4,5 tahun sudah hafal Al-Quran. Yaitu Yazid, Tabarok, dan Zainab. Itu menjadi hafid termuda di dunia. Nah, rahasianya adalah yang dilakukan oleh ibunya, yaitu banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah qalatil mar'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nanti bisa dicari dalam surat Ali Imran ayat 35. Jadi doanya itu yang dipanjatkan ibunda dari Yazid, Tabarok, dan Zainab ketika sedang hamil, ketika sedang mengandung. Itu doa itu selalu dipanjatkan. Kenapa? Karena kekuatan doa ini luar biasa, banyak sekali orang-orang yang sesungguhnya tidak paham ilmu parenting, tidak paham metode menghafal, tapi karena punya kekuatan yang luar biasa yaitu doa, tapi dia mampu melahirkan anaknya menjadi hafid. Banyak orang yang paham metode menghafal Al-Quran, tapi kemudian melalaikan doa sehingga tidak mampu mewujudkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Itu yang pertama, doa. Banyak doa. Kemudian yang kedua adalah tilawah. Jadi banyak tilawah di buku ini, insya Allah pada halaman pra-kelahiran ini harus banyak tilawah, khususnya seorang ibu. Banyak berdoa, kemudian banyak tilawah. Jadi halaman 70 banyak tilawah. Halaman 70 banyak tilawah. Kenapa harus banyak tilawah? Karena sesungguhnya getaran-getaran ayat itu akan masuk ke sel-sel janin, sehingga anak ketika lahir ke dunia genetiknya itu akan melekat padanya. Banyak orang yang mengatakan kalau dia dibacakan Al-Quran, otomatis dia akan menjadi ulama-ulama. Sesungguhnya yang dimaksud dengan getaran ayat itu menurut pakar. Jadi ketika anak itu dibacakan Al-Quran, dia akan berkembang sesuai dengan potensinya. Yang bakatnya pengusaha, dia akan melejit dalam bidang usahanya nanti ketika dewasa. Kemudian yang bakat dalam pertanian, dia juga akan mendapatkan kekuatan untuk mengembangkan ilmu pertaniannya. Yang bakatnya jadi ustaz, dia akan bertambah menjadi menjadi ahli dalam hal ilmu keagamaan. Begitu seterusnya. Jadi banyak tilawah. Berikutnya adalah sebelum pra-kelahiran. Ini ibu-ibu harus mencatat betul ini. Jadi pelajari Al-Quran, pelajari dan hafalkan Al-Quran. Jadi yang dilakukan oleh ibunda ulama-ulama tadi
yang hafal Al-Quran sebelum balik para putranya itu adalah semakin besar usia kandungannya, itu semakin banyak juz yang dihafal, semakin banyak juz yang dibaca. Jadi jangan sampai semakin bertambah usia kehamilan justru semakin melengkung. Bisa dibaca nanti ibunda daripada ulama-ulama terdahulu. Ternyata semakin tua usia kandungannya semakin banyak dan berlipat-lipat juz yang dibaca. Oleh karenanya sentuhan-sentuhan ayat, apalagi dalam satu kisah daripada ulama terdahulu saat hamil itu dielus-elus perutnya, dia sambil membaca Al-Quran sambil dielus-elus perutnya sambil membaca Al-Quran. Misalnya dibaca surat An-Naba, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amma yatasaalun dan seterusnya. Bahkan nanti ada dalam buku ini saya kisahkan, anaknya itu ketika lahir itu yang pertama kali dihafal adalah surat Al-Kahfi. Kenapa? Ternyata ibunya itu saat hamil itu yang paling sering dibaca adalah surat Al-Kahfi. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang ibu itu yang paling sering dibaca itu adalah 30 juz itu? Maka tentu akan lebih mudah dalam proses penghafalan Al-Quran. Jadi sebelum lahir anak itu minimal 3 yang dilakukan oleh bapak atau ibu. Yang pertama banyak berdoa, yang kedua banyak tilawah, dan yang ketiga adalah banyak menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kesalahan yang sering kita lakukan adalah menyambut kelahiran anak. Itu kita lebih sibuk. Kita itu lebih sibuk dengan kebutuhan fisik anak. Bajunya nanti bagaimana, kemudian tempat tidurnya nanti bagaimana, selimutnya nanti bagaimana. Nah, kita tidak pernah menyiapkan tentang kerugian anak ini. Kita mengabaikan tentang persiapan kebutuhan jiwa anak ini, yaitu bagaimana anak lahir itu kita sambut dengan Al-Quran. Kita sambut dengan bacaan Al-Quran. Tidak cukup disambut dengan murattal syekh tertentu, tapi tidak ada bacaan yang paling baik menurut Syekh Hudayfi adalah bahwa bacaan terbaik bagi anak yang baru lahir itu adalah suara atau lantunan yang lahir dari lisan orang tuanya. Walaupun bacaannya beradul-beradul, mungkin tasirnya tidak begitu baik, tapi ketika itu disampaikan oleh bapak dan ibunya langsung, itu getarannya berbeda dengan murattal-murattal yang sekedar diputar di speaker aktif. Oleh karenanya tugas kita menyambut kehadiran anak itu adalah belajar Al-Quran, belajar menjadi bapak, menjadi ibu yang mampu mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bahagianya anak kita yang baru lahir, karena di dalam rahim sudah bisa mendengar. Kemudian saat lahir dia memang belum bisa melihat, tapi bisa mendengar. Ini nanti ada penelitian khusus tentang kenapa anak bisa mendengar dulu sebelum bisa melihat. Ternyata di antara keistimewaannya adalah anak ini harus disambut dengan tekanan suara yang itu suara-suara yang positif. Oleh karenanya bagi kita sebagai bapak ibu, alangkah bahagianya saat anak kita lahir ke dunia kemudian kita sambut dengan bacaan Quran kita sendiri. Bukan disambut dengan murattal tertentu, tapi kita sambut dengan bacaan kita. Walaupun mungkin tidak sebaik dan seindah suara syekh tertentu, tapi ketika itu kita yang membacakan langsung, maka insya Allah itu akan lebih baik bagi sel-sel anak kita yang baru lahir. Bapak ibu rahimakumullah, kemudian sekarang adalah masuk pada usia 0. Ya, jadi saat anak sudah lahir itu sudah usia 0 sampai nanti usia 2 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Ya, karena menghafal Al-Quran usia balik ini jangan langsung ke metode. Metode itu saya di rumah kurang lebih ada sekitar 40-an buku yang berbicara tentang metode menghafal. Tidak ada satu metode pun yang tidak mengulang. Jadi inti metode itu adalah mengulang. Maka kita kadang terjebak pada metode tertentu tanpa memperhatikan tahapan-tahapannya.
Jadi usia 0 sampai 2 tahun apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah anak ini tidak bisa membaca, tidak bisa mengeluarkan suara, dan tidak bisa menirukan. Maka maksimalkan 2 indera. Yang 3 indera. Yang pertama adalah rasa, yaitu rasa kenyamanan bersama kita. Tidak boleh anak itu tidak nyaman bersama kita, khususnya ibunya. Itulah kenapa rahasia wa fisaluhu fi amain. Rahasianya seorang ibu kenapa harus 2 tahun dalam menyambut. Ternyata rahasianya adalah anak itu paling dekat kepada ibunya di usia itu. Maka ada yang salah dalam proses pendidikan anak kalau di usia 0 sampai 2 tahun itu lebih dekat kepada orang lain, bahkan lebih dekat kepada ayahnya. Berarti ada yang salah dalam proses pendidikannya. Makanya disinilah kesempatan seorang ibu membacakan Al-Quran kepada anak. Jadi banyak-banyak perdengarkan murotal, baik itu murotal speaker aktif, MP3, maupun murotal yang kita bacakan langsung. Walaupun saat itu usia itu anak tidak bisa menirukan, tapi bacakan pada anak itu adalah apa yang akan kita sampaikan kepada mereka melalui target-target yang telah kita tentukan. Jadi misalnya usia 0 sampai 2 tahun ini kita fokuskan mendengar saja. Jadi perdengarkan murotal itu. Kapan diperdengarkan? 24 jam. Minimal 3 hari, 3 kali dalam sehari. Minimal sebelum anak itu bangun, maka murotal sudah diputar. Dan ini yang saya terapkan alhamdulillah untuk anak-anak saya. Sebelum anak bangun tidur, murotal sudah diputar. Nah kemudian yang kedua, sebelum anak tidur itu murotal sudah diputar. Jadi tutup akhir siang itu dengan murotal. Kemudian awali hari itu dengan murotal. Seminim-minimnya 2 kali, tapi kalau bisa 3 kali. Kapan yang ketiga? Karena yang ketiga ini juga penting, yaitu pagi hari. Pagi hari di usia di jam-jam duha itu perdengarkan murotal. Nah kemudian selain memperdengarkan murotal, yang ketiga kita sering-sering membaca Al-Quran. Syukur-syukur bapak ibu di depan anak, karena anak itu peniru ulum, pendengar ulum dan penglihat ulum. Jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa di usia 0 sampai 2 tahun. Anak itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa mendengar, ia hanya bisa merasakan, ia hanya bisa melihat. Maka perdengarkan Al-Quran, perlihatkan ketika kita baca Al-Quran di depan anak. Bapak ibu yang sering membaca Al-Quran, maka anak ketika usia 3 tahun akan otomatis lebih mudah diarahkan. Jadi jangan perbanyak anak kita lihat kita pegang HP. Jangan sampai anak kita lebih sering melihat kita pegang HP. Maka ketika kita mau pegang HP itu diusahakan tidak di depan anak kita di usia 0 sampai 2 tahun. Nah sekarang masuk pada usia 3 tahun sampai 5 tahun. 3 tahun sampai 5 tahun. Pada usia 3 tahun anak sudah bisa mengeluarkan suaranya mulai sempurna dan otaknya semakin berkembang. Disinilah kesempatan kita satu yang harus kita lakukan, mulai dengan talaki, baik itu talaki per kata, per kalimat atau per ayat. Usia 3 tahun. Usia 3 tahun. Bagaimana cara mentalakinya nanti akan kita sampaikan di metodenya. Baik, usia 3 tahun, usia 3 sampai 5 tahun. Ya, perdengarkan anak murotal ini selalu, kalau perdengarkan ini ya terus diperdengarkan. Nah kemudian mulai dengan talaki. Talaki itu mendikti. Bapak membacakan, anak menirukan. Bapak membacakan, anak menirukan. Nah kemudian berapa ayat yang harus disampaikan? Kita jangan bayangkan berapa ayatnya, tapi seberapa mau anak itu nanti mengikuti kita. Kita kadang itu terlalu pasang target duluan. Jadi di usia 3 tahun sampai 5 tahun tidak ada target yang paling besar daripada membangun kecintaan anak itu terhadap Quran. Saya ulangi, target terbesar di usia 3 tahun sampai 5 tahun itu adalah membangun kecintaan anak terhadap Quran. Jadi jangan 3 juz, 4 juz, jangan dipasang yang ini dulu. Di usia ini belum bisa ditarget.
Jadi target kita di usia ini adalah bagaimana anak ini cinta terhadap Al-Quran. Karena kalau sudah cinta, anak di usia 3 tahun sampai 5 tahun terbangun kecintaannya terhadap Quran, nanti di usia 6 kita sudah bisa mulai pasang target. 6 sampai 8 tahun itu sudah bisa pasang target. Nah kemudian harus kreatif. Kita kreatif itu misalnya nanti kan ketemu itu anak kita itu tipenya kinestetik, tipe visual, apa auditori. Nah kalau tipenya itu misalnya visual, itu lebih cepat dengan penglihatan, kita harus siap nanti di usia 5 tahun itu buat potongan-potongan ayat. Misalnya hari ini targetnya full, jadi buat potongan ayat full itu ditempel dengan warna-warni. Full misalnya warna putih ditempel di tembok. Kemudian nanti besoknya lagi hari Selasanya a'udzu ditempel warna biru, ditempel di sampingnya atau ke bawah, itu bisa. Harus kreatif. Nah kemudian di usia 3 tahun ini anak sudah harus dikenalkan huruf hijaiyah. Usia 3 tahun anak harus dihafalkan huruf hijaiyah. Dikenalkan huruf hijaiyah. Usia 3 tahun. Usia 3 tahun sudah harus dikenalkan huruf hijaiyah. Nah usia 4 tahun anak sudah bisa diajak menyambung huruf hijaiyah. Saya tidak berbicara tentang calistung umumnya, saya hanya fokus ke Qur'annya. Kenapa kok Qur'annya? Karena ulama-ulama terdahulu menjelaskan tentang yang Qur'annya, sehingga buku ini juga fokus pada pembahasan baca Qur'annya. Sehingga ketika ada yang membantah kok sudah diajari membaca Al-Quran, ya karena ulama terdahulu belajar Qur'annya di usia itu. Ulama terdahulu menghafal Qur'annya di usia itu. Sehingga kita tidak khawatir sebagaimana yang menjadi alasan mereka kalau di bawah 4 tahun diajari membaca itu akan membuat otaknya tidak runut. Padahal ulama terdahulu sudah membuktikan, tapi ternyata otak mereka runut. Bayangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis yang berjilid puluhan jilid kitab Fathul Bari. Itu kalau otaknya nggak runut tidak mungkin, pola pikirnya tidak runut, tidak mungkin mampu menulis kitab sebesar itu. Usia 4 tahun sudah harus diajarkan menyambung. Sekarang masuk pada usia 6 sampai 8 tahun. Usia 6 sampai 8 tahun. Jadi target 3 tahun sampai 5 tahun itu membangun kecintaannya dulu. Nanti metode terapinya nanti saya sampaikan. 6 sampai 8 tahun. Nah, di sini sudah mulai bisa diatur konsentrasi anak. Usia 6 ini kelas TK, TKB ya. Mulai diatur konsentrasinya. Di sini senang-senangnya bermain anak itu, maka yang harus kita minta kepada anak adalah minta sedikit waktunya bersama Quran. Jangan banyak-banyak. Mengajarkan Quran bersama anak itu jangan berjam-jam, itu kelamaan. Usia 5 tahun, usia TK kok 1 jam anak didudukkan, itu kelamaan. Berapa waktu yang ideal? Yang ideal sesuai dengan kemampuan anak. Caranya bertahap. Misalnya hari pertama kita anggarkan waktu misalnya ya hanya 5 menit. Kok anak ini nyaman? Oh berarti besoknya ditambah lagi, tambah 2 menit, 7 menit. Kok nyaman lagi? Oh ya 10 menit. Sampai nanti kalau saya biasanya maksimal setengah jam. Yang paling penting itu adalah keistiqomahannya. Jangan sampai semangat sehari 1 jam, kemudian itu menjadi pertama dan terakhir. Jadi nggak ngaji lagi setelah itu. Karena ada, saya pernah lihat teman saya langsung ketika silaturahim habis maghrib, yang mendampingi saya ngobrol sama suaminya, kemudian istrinya ngajari anaknya itu sambil dipegang lututnya dua-duanya itu. Anaknya sudah gemeteran, air matanya sudah berkucuran. Itu bukan membahagiakan tapi penyiksaan. Kemudian saya sampaikan metode mengajari anak tidak seperti itu. Anak itu harus senang, belajar itu harus ceria, harus senang. Nah kemudian diterapkan ya, jangan sampai ketika anak itu sudah meremut
air matanya sudah menetes, jangan sampai pembelajaran itu dilanjutkan. Itu memang kata kita masuk, tapi sebenarnya nggak masuk. Itu sebenarnya masuk lewat telinga kanan, akan keluar lewat telinga kiri. Pembelajaran yang seperti itu. Nah, kemudian di usia 6 sampai 8 tahun lakukan stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan agar semangat anak ini lebih terbangun, yaitu di tengah-tengah pembelajaran tahfidz misalnya ya malam hari itu kisahkan apa yang ada dalam Quran. Kita jangan mengisahkan sesuatu yang di luar Quran dulu, karena sekarang otak anak kita ini sudah terisi dengan hal-hal yang tidak baik. Mereka itu lebih kenal youtuber, artis-artis itu daripada kisah-kisah yang ada dalam Quran. Makanya kisah yang ada dalam Quran diutamakan dulu. Setiap malam satu kisah, satu malam satu kisah. Kemudian nanti kisah para sahabat, kisah tabi'in, kisah ulama-ulama terdahulu itu dikisahkan. Jangan kenalkan kisah-kisah akhir zaman dulu sebelum mereka belajar kisah-kisah yang ada di awal zaman. Karena akhir zaman umat Islam tidak akan pernah bangkit sebelum memahami bagaimana kebangkitan umat Islam di awal zaman. Maka kisahkan keberhasilan ulama-ulama terdahulu di awal zaman. Dan insya Allah ketika mereka memahami, maka semangat mereka akan tumbuh. Jadi lakukan, sampaikan kisah-kisah, ceritakan kepada mereka kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah bagaimana Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid, kemudian bagaimana kesabaran Nabi Ismail. Itu disampaikan, dikisahkan kepada anak kita. Nah, kemudian lakukan pembelajaran membaca dan menghafal secara beriringan. Nah, ini nanti di bab berikutnya disampaikan karena ini banyak orang tua yang bingung bagaimana belajar membaca dulu, apa hafalan dulu atau tahsin dulu. Nah, itu ada dijelaskan di buku ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di usia inilah anak itu baru bisa ditarget. Kapan bisa ditarget? Di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun anak itu sudah kelas 1 SD. Jadi sudah bisa ditarget. Berapa targetnya? Sesuai kemampuan anak. Jangan sesuai kemauan kita. Nah, itu yang merusak otak anak itu, karena target kita itu sesuai kemampuan kita, bukan kemampuan anak. Anaknya mampunya sehari 1 baris, tapi target kita 3 baris. Ya, akhirnya banyak anak-anak yang gak semangat lagi menghafal. Karena apa? Karena dianggap menghafal itu adalah sesuatu yang memberatkan. Maka tidak salah sebenarnya ketika sesekali anak itu menghafal sambil bermain. Walaupun pada teori tertentu ada yang mengatakan menghafal dia menghafal, bermain dia bermain. Maka ada yang tidak sepakat dengan menghafal sambil bermain. Tapi pada kesimpulannya adalah tergantung apa yang kita masukkan pada memori anak. Dan silakan yang berprinsip menghafal atau belajar tidak boleh bermain, dan bermain tidak boleh belajar, itu silakan. Tapi kita ambil kesimpulan tergantung apa yang kita masukkan kepada memori anak. Nah, kemudian buatkan target harian, mingguan, dan bulanan. Targetkan minimal sehari 2 baris. Apakah mampu anak menghafal sehari 2 baris sampai 3 baris? Sangat mampu. Catatannya anak itu sudah bisa baca Quran. Itu akan lebih bermudah. Walaupun belum bisa baca Quran, itu akan bisa, tapi tidak semudah ketika mereka bisa baca Quran. Ketika bisa baca Quran, mereka akan bisa menghafal secara mandiri. Nah, kemudian ajari murojaah mandiri. Tahapan kelima yaitu usia 9 sampai 12 tahun ini adalah usia-usia penting, usia-usia yang menentukan apakah anak kita akan jadi hafid sebelum balik atau meleset. Nah, disinilah penentunya. Nah, maka target itu, kalau tadi usia 6 sampai 8 tahun targetnya adalah 2 sampai 3 baris, yang kalau dihitung itu dalam setahun 48 halaman dikalikan 3, itu akan menjadi 6 juz setengah dalam waktu 3 tahun.
Jadi anak usia 6 sampai 8 tahun sudah punya hafalan 6 juz setengah. Nah kemudian di usia 9 sampai 12 tahun ini target dinaikkan menjadi 6 sampai 7 baris. Ya, rata-rata dalam setahun ia akan menghafal sekitar 120 halaman. Sebulan 10 halaman, setahun sekitar 120 halaman. Artinya dalam waktu 3 tahun ia sudah punya 24 juz. Pas tadi 6 juz, ini 24 juz lebih. Sehingga anak-anak bisa hafal sebelum balik ketika menepati apa yang telah ditentukan oleh buku ini. Tetapi anak itu akan lebih cepat lagi menghafal ketika bisa baca Quran tadi. Makanya saya sampaikan, jangan sampai hafalannya jalan tapi belajar membacanya ketinggalan. Ini yang menjadi masalah di berbagai sekolah, khususnya SD yang mengatakan SD Islam. Banyak lulusannya lulus SD belum bisa baca Quran. Kenapa? Karena ini terlambat dalam mengajarkan Al-Quran. Kalau kita mengajarkan Al-Quran saat anak itu kelas 1 SD, sementara mereka tidak ada waktu tambahan untuk belajar Al-Quran, ya otomatis mereka lulus SD itu berhenti pada jilid 4, baik itu metode Wafa, Ummi, Iqra atau metode-metode yang lainnya. Makanya belajar Al-Quran itu ketika kelas TK itu sudah diajari kenalkan huruf hijaiyah, kemudian diajari menyambung sehingga anak itu kelas 1 SD sudah bisa membaca Al-Quran. Apakah bisa? Sangat bisa. Insya Allah saya terapkan kepada anak-anak saya seperti itu. Jadi kelas TKB ini alhamdulillah sudah jilid 4. Targetnya nanti sebelum SD sudah bisa baca Quran. Nah, mulai menghafal secara intensif ya. Maksudnya di sini adalah kalau kita kelihatannya kita ini belum mampu, maka ya serahkan ke rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfidz, halaqah-halaqah Quran, antarkan, titipkan anak kita ke mereka. Dan itu insya Allah akan membantu proses menghafal anak kita di rumah. Kenapa program tahfidz di sekolah itu tidak jalan? Karena tidak ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua. Nah, makanya saya termasuk kemarin di Sulawesi itu saya sampaikan bahwa akan SD tahfidz itu akan berjalan dengan baik. Satu, ketika metode yang dipakai di sekolah sama dengan yang dipakai oleh bapak ibunya di rumah. Jangan sampai metode yang di sekolah berbeda dengan metode yang dipakai oleh ibunya di rumah. Kemudian yang kedua, ketika terjadi komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Kadang sekolah punya target pekan ini anak ini menghafal juz 30 surat An-Naba, tapi ibunya tidak paham tugas anaknya di rumah, sehingga ibunya tidak bisa bantu. Makanya parenting warisan itu dalam lingkup sekolah sangat penting. Makanya saya setiap ngisi seminar misalnya tahfidz untuk anak PAUD, TK, SD, itu saya butuh waktu 3 hari. Satu, saya sampaikan tentang konsep tahfidznya, kurikulumnya. Kadang sekolah tahfidz sekarang kelemahannya tidak punya konsep. Tidak punya konsep artinya targetnya per bulan itu berapa juz, silabusnya tahfidznya itu enggak ada. Kemudian seminggu targetnya berapa halaman, seminggu targetnya berapa baris, di rumah targetnya berapa baris, itu enggak ada. Sehingga target lulus SD misalnya 20 juz, yang tercapai hanya 2 juz. Itu karena tadi targetnya tidak jelas, metodenya tidak tepat, kemudian kerjasamanya tidak baik dengan wali santri, dan yang terakhir fasilitasnya tidak tercukupi. Ya baik, ya, sekarang agar jadi hafidz sebelum balik. Jadi tadi itu tahapan tadrijian. Nah sekarang adalah satu, luruskan niat. Luruskan niat Bapak Ibu, jangan ada niatan yang lain-lain kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kuatkan tekad.
tekad untuk menjadikan anak kita hafid sebelum balik, itu bapak ibu suami istri itu harus sepakat. Jangan sampai istrinya sepakat, suaminya nggak sepakat. Jadi dua-duanya harus sepakat. Ada kesepakatan bahwa anak kita harus jadi hafid sebelum balik, dan itu harus jadi mindset. Jangan dikedor ya, tempel di tembok kita sebesar-besarnya bahwa anak kita harus jadi hafid sebelum balik. Jadi penghafal Quran saja sudah senang, apalagi hafal Qurannya sejak sebelum balik, sehingga mereka nanti setelah balik bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian ketiga, memberi keteladanan. Teladanan. Jadi satu kisah yang sangat menarik yang dialami oleh Dr. Hussein, dokter termuda di dunia, yaitu hafal Al-Quran di usia 6 tahun, kemudian usia 7 tahun paham dan hafal Al-Quran secara detail. Nah, kemudian dinobatkan sebagai dokter termuda di dunia saat itu. Kisah yang sangat menarik, ternyata Hussein ini di usia 3 tahunnya itu pernah datang kepada ibunya. Ibunya itu sedang pegang Quran, baca Quran. Datang kepada bapaknya, bapaknya juga pegang Quran. Datang kepada kakeknya, kakeknya juga pegang Quran. Apa yang dia lakukan? Ia melakukan apa yang dia lihat. Jadi ngambil Al-Quran, walaupun tidak bisa membaca, tapi ia ngambil Al-Quran. Nah, kalau sekarang yang fenomena akhir zaman yang luar biasa ini, sering kita menyaksikan anak datang ke ibunya, ibunya itu buka WA, pegang HP. Datang kepada bapaknya, bapaknya pegang Facebook, buka Facebook. Datang kepada kakeknya, kakeknya tidak kalah, tidak mau ketinggalan juga, sedang selfie di sawah lagi. Datang kepada mbaknya main TikTok. Lalu apa yang dilakukan oleh anak? Anak akan menangis dan dia akan minta HP, minta gadget. Saya sering ditanya, ini sebelum ditanya di sini saya akan jawab duluan. Bagaimana caranya agar anak tidak kecanduan gadget? Ada yang bisa jawab? Nanti kalau benar dapat buku, ya. Satu. Berarti kalau di belakang anak boleh bukan? Kalau anaknya usia 0 sampai 2 tahun usianya, masa enggak menyusui? Ya, baik, ya intinya seperti itu. Ya, bisa maju. Tapi bukunya sudah punya belum? Oh iya, pas berarti. Ini alhamdulillah. Amin, amin. Ya, semoga anaknya, keturunannya, cucunya jadi hafid sebelum balik. Iya. Jadi kita sering bertanya bagaimana agar anak itu tidak kecanduan gadget. Caranya adalah kita dulu yang tidak ada cara yang lebih canggih daripada menghentikan kita dulu agar kita tidak kecanduan gadget. Jadi caranya itu, yang pertanyaan yang benar itu sebenarnya bagaimana agar orang tua tidak kecanduan gadget. Kenapa? Karena anak kecanduan gadget itu karena orang tua kecanduan gadget. Kita sering kali hanya musik-musik naik turun buka status orang, udah fotonya. Makanya, iya betul tadi, menghindari betul kita pegang gadget itu di depan anak. Jadi kita tidak kecanduan dulu. Makanya saya sama istri itu sering mengadakan kesepakatan ya, ketika anak saya masih di usia di 3 tahun ke bawah. Ketika saya pegang HP, istri itu nggak boleh pegang. Istri pegang, saya nggak boleh pegang HP. Sehingga jangan sampai anak datang kepada ibunya, ibunya pegang HP. Datang kepada ayahnya, ayahnya pegang HP. Makanya salah satu harus ngalah. Salah satu harus ngalah. Bayangkan ketika anak memanggil ibu, memanggil kita saja orang tua, memanggil teman, kemudian teman itu fokus ke HP. Bagaimana perasaan kita? Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak datang kepada ibunya? Ibunya yang anak itu lahir dari rahimnya, dan
tapi tidak menyaut ketika dipanggil. Datang kepada ayahnya yang darah dagingnya mengalir ke anak itu, tapi ketika dipanggil tidak menyaut. Begitu rusaknya perasaan anak itu ketika datang kepada ayah dan ibunya, tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya ia main sendirian, main gambar-gambaran sendirian, bahkan tertidur sendirian tanpa dipeluk oleh ayah dan ibunya. Itu betapa rusaknya mental anak kita. Makanya kita harus evaluasi besar-besaran kalau anak kita itu kecanduan gadget. Dan yang kedua, sebenarnya yang bikin anak itu kecanduan gadget kita juga, yang memberikan fasilitas. Anak usia 3 tahun masa diberikan HP. Jadi HP itu, gadget itu sama kebutuhan kita terhadap SIM. Usia 17 tahun baru bisa pegang SIM. Anak itu nanti diberikan gadget itu sesuai dengan kebutuhannya. Anak usia 3 tahun belum butuh itu. Makanya tidak boleh kalau anak kita kecanduan gadget di usia itu, ya salah kita bukan salah anak. Satu kisah ya, anak itu sampai memar-memar, bengkak-bengkak dipukuli oleh orang tuanya karena kecanduan gadget tadi, padahal yang memberikan gadget itu ya orang tuanya. Nah, itu kesalahan fatalnya di situ. Oleh karena ketika kita mau menghentikan anak agar tidak kecanduan gadget, mulai dari diri kita. Dan itu insya Allah pengalaman itu sudah saya terapkan. Anak saya itu kalau tidak dipinjami nggak akan ngambil HP, dan nggak pinjam kalau nggak diberi. Oleh karenanya kita dulu sebagai orang tua, karena parenting itu banyak yang salah paham. Parenting itu ada yang menganggap bagaimana menjadikan anak itu baik, padahal parenting itu bagaimana menjadikan orang tua itu baik sehingga mampu menularkan kebaikannya kepada anak. Kemudian membangun keluarga yang Qur'ani. Jadi didesain rumah kita itu menjadi keluarga, menjadi rumah yang Qur'ani. Anak pertama adalah seorang ayah, karena ayah ini kan tugas utamanya bukan hanya mencari nafkah. Jadi seorang ayah ini adalah sebagai kepala sekolah dalam lingkup keluarga. Orang tua harus bertanggung jawab membuat kurikulum bagaimana nanti anaknya menjadi soleh. Target hafalannya bagaimana, sholat fardunya, bagaimana, sholat sunnahnya bagaimana, itu tanggung jawab orang tua. Nah, lingkungan yang Qur'ani adalah ketika orang tua itu dekat dengan Qur'an, bapaknya dekat Qur'an, ibunya dekat dengan Qur'an, anaknya dekat dengan Qur'an. Maka kita jangan pernah berharap menjadikan keluarga kita menjadi keluarga Qur'ani kalau kita tidak pernah merelakan waktu bersama untuk bersama Qur'an. Makanya luangkan waktu, berikan waktu terbaik untuk Qur'an, jangan berikan sisa untuk Qur'an. Sisa itu adalah jam 1 siang saat anak sedang kenyang, ibu bapak sedang kenyang, sedang ngantuk, itu namanya sisa. Kalau di waktu itu anak diajak menghafal, watamat. Makanya berikan waktu terbaik. Kapan waktu terbaik? Di pagi hari. Pagi hari itu adalah waktu terbaik menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Menurut penelitian bahwa tilawah pagi dan sore hari itu adalah meningkatkan kecerdasan anak 70-80%. Baik menghafal dengan cinta. Tadi membangun keluarga Qur'ani. Jadi bagaimana di rumah pagi siang sore itu terdengar merotal. Dirubah, kalau sebelumnya terdengar musik, dangdut dan lain sebagainya, dirubah. Saya tidak berani mengatakan musik itu haram karena itu wilayahnya para ulama. Tapi saya berani mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah bersatu dengan musik. Ketika Qur'annya masuk, musiknya keluar. Musiknya masuk, keluar Qur'annya. Jadi akan seperti itu. Maka utamakan Qur'an, agar suara Qur'an itu menggema di pojok-pojok rumah kita. Kemudian menghafal dengan cinta. Itu maksudnya adalah kita mengajarkan hafalan itu tidak emosi. Tidak ada bentakan kepada anak saat mengajarkan hafalan. Tidak ada kemarahan saat mengajarkan hafalan. Tidak ada cubitan saat mengajarkan hafalan. Kenapa? Karena kedepankan cinta kita kepada anak kita. Sekali kita membentak, ratusan bahkan miliaran sel otak anak kita telah rontok. Makanya sebab salahnya pola pikir anak itu adalah karena seringnya kita bentak. Sekali kita membentak, sebenarnya sudah merusak mental mereka. Maka hindari betul membentak. Lebih baik kita tidak mengajarkan dulu,
daripada kita dalam keadaan emosi. Saat kita emosi mau narik anak kita belajar, hentikan dulu, istirahat dulu, tenangkan diri kita, baru nanti ketika tenang baru ajari hafalan kepada anak-anak kita. Kemudian siapkan fasilitas, misalnya speaker aktif memutar 24 jam. Kemudian tentukan mushaf. Mushaf itu jadi nggak boleh gonta-ganti. Mushaf nggak boleh gonta-ganti. Kemudian awali dengan bismillah. Jadi bismillah, yakin aja, yakin bahwa anak kita bisa menghafal Al-Quran. Berikutnya mulai dari yang termudah. Jadi mana yang termudah dulu? Kalau usia anak itu yang termudah itu ya juz 30. Juz 30. Apakah nanti dari An-Naba'nya atau dari An-Nasnya, itu sama saja. Sama-sama punya keuntungan. Kalau ayatnya sama-sama pendeknya, tergantung bagaimana kita menyampaikan. Nah, kemudian sedikit demi sedikit. Makanya metode tadrijan itu enggak langsung satu ayat untuk anak usia 2 tahun setengah, tapi satu kata dulu. Kul. Hari Senin kul. Nanti metodenya saya sampaikan. Nah, kemudian sabar dan istiqomah, ini yang paling berat ya. Kadang kita 1 bulan semangat, tapi bulan berikutnya sudah tidak semangat. Kenapa tidak semangat? Karena kita mengajarkan hafalan sendirian. Makanya nanti caranya agar semangat itu tetap terjaga, bangun komunitas ibu-ibu penggerak hafalan misalnya. Ya, karena kalau mengajarkan hafalan sendirian itu kita futurnya itu lebih besar. Makanya misalnya dalam satu RT itu ya minimal 5 orang lah hafal bareng di masjid. Habis maghrib adakan kesepakatan hafal bareng. Ya, bukan gurunya yang mengajari, tapi orang tuanya langsung kepada anaknya. Hanya tempatnya ngumpul di satu titik, tidak di rumah masing-masing. Itu untuk menjaga semangat. Tapi kalau di rumah itu sekiranya bisa bertahan semangat kita, itu tidak apa-apa. Ya, baik, sekarang ke metode habis ini nanti ada tanya jawab. Ya, habis ini ada tadrijan. Tadrijan itu ada beberapa tahap. Tahapan pertama perkata. Contohnya adalah, misalnya kita terapkan di buku ini pada surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hari Senin kul. Hari Senin kul. Kapan kulnya? Minimal 17 kali. Setiap sebelum sholat, setelah sholat kul. Sebelum sholat, setelah sholat kul. Setelah sholat, sebelum sholat kul. Nah, pagi hari, ya ini mic-nya terikat ya. Ya, baik. Pagi hari kul. Hari Senin kul. Kul. Terus kul sampai di hari itu tidak ada kata yang paling melekat di benak anak kita kecuali kul. Saya ulangi, hari Senin misalnya kul. Sampai tidak ada kata yang paling diingat oleh anak kita kecuali kata kul. Tidak ada kata yang paling sering didengar di hari Senin itu kecuali kata kul. Kul. Habis sholat kul, sebelum sholat kul, sebelum tidur kul, bangun tidur kul. Tidak ada kata lain kecuali kul. Kemudian hari Selasa a'udzu. Setelah tidur, sebelum anak bangun itu sambut dengan a'udzu. Terus minimal 17 kali dalam sehari. Intinya sampai hafal. Kemudian hari Rabu disambung qul a'udzu. Kalau Selasa tadi a'udzu. Nah, hari Rabu qul a'udzu. Nah, hari Kamisnya bi rabbin nas. Di hari Kamis tidak ada kata yang paling diingat oleh anak kecuali bi rabbin nas. Hari Jumatnya qul a'udzu bi rabbin nas. Kok sedikit sekali sepekan satu ayat.
Ya memang seperti itu. Kita ini kadang, kesalahan kita itu kadang tidak sabar pada proses. Pengennya langsung 1 juz. Padahal tidak ada orang yang hafal 30 juz itu tanpa diawali satu kalimat ini, satu kata ini, satu ayat ini. Nah, kalau anak kita sudah mampu sehari 1 ayat, ya jangan pakai kul lagi. Misalnya usia 3 tahun itu sudah bisa 1 ayat. 3 tahun sampai 3,5 tahun itu sudah 1 ayat bisa, juz 30. Qul a'udzu birabbin nas. Hari Senin itu diulang-ulang terus, diulang-ulang sampai ayat itu menjadi kalimat atau ayat yang paling kuat di otak anak itu pada hari itu. Kemudian pada hari kedua, hari Selasa, tadi Senin, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, malikin nas, malikin nas. Anak keluar rumah, malikin nas. Nanti setelah anak di dalam rumah, malikin nas. Setelah anak makan habis doa, malikin nas. Hari Rabunya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, begitu seterusnya. Tapi kalau sudah bisa 3 ayat dalam sehari, ya langsung 3 ayat. Artinya dilangkai tahapan 1, tahapan 2 itu sudah dilangkai. Nah, bagaimana kalau dalam surat An-Naba? Ya sama potongan-potongan ayat. Amma hari Senin, amma hari Selasa, ya tasa'aluna, amma. Terus hari Selasa, ya tasa'alun, ya tasa'alun. Hari Rabu, amma ya tasa'alun. Nah, kalau mampu 1 hari 1 ayat, amma ya tasa'alun. Hari Selasa, an-naba'il azim. Hari Rabu, amma yatasaaluna 'anil naba'il azim. Hari Kamis, alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi hum fihi mukhtalifun. Hari Jumat disambung, amma yatasaalun 'anil naba'il azim, alladzi hum fihi mukhtalifun, dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya agar hafalan anak itu stabil? Lakukan 3 tahapan. Tahapan pertama, agar anak itu membaca dengan cepat, sangat cepat sekali. Kemudian yang kedua sedang, yang ketiga lambat sekali. Nah, baru dikatakan lancar itu hafalannya ketika sudah bisa melakukan 3 hal ini: menghafal dengan cepat, menghafal dengan sedang, menghafal dengan lambat sekali. Kadang penghafal Al-Quran itu ketika dia biasanya terbiasa dengan bacaan yang cepat, dia akan kesulitan ketika menghafal dengan bacaan lambat. Oleh karenanya dilatih untuk cepat, sedang, dan lambat. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim, alladzi hum fihi mukhtalifun. Cepat. Yang sedang, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalau lambat itu jedahnya itu agak panjang. Amma yatasaalun, berhenti. 'Anil naba'il 'azim, alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi bagaimana setiap ayat itu ada nafas. Itu kalau paling lambat. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya lanjut, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan, barangkali ada. Sehari 1 ayat itu kita tidak pakai lagi perkata. Perkata itu biasanya usia 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jadi usia 3 tahun, 3,5 tahun itu sudah bisa per ayat kalau itu juz 30. Walaupun nanti ada kata yang biasanya agak sempurna ya. Misalnya R-nya itu jadi L misalnya. Nah, itu biasanya di usia 3 tahun itu R-nya itu belum sempurna, tapi itu tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya sudah mampu 1 hari 1 ayat itu justru lebih bagus. Nah, syukur-syukur nanti mampu 2 ayat. Tapi
tapi tahapannya seperti itu, dan itu di metode apapun sama tahapannya seperti itu, kecuali ada yang metode dari bawah itu. Kita kan pakai baris pertama dari ayat pertama biasanya. Ada metode itu dari bawah, apa aja, dari ayat terakhir di bolak-balik. Jadi bisa, insya ya sama saja efektif. Yang tidak efektif itu kalau kita terlalu mengejar target, terlalu keburu-buru, itu tidak efektif. Nah, karena nanti anak-anak itu apa namanya? Anak-anak biasanya kalau terlalu mengejar target itu nanti hanya tercatat saja hafalannya sekian, tapi ternyata ketika disuruh mengulangi itu tidak bisa. Saya sudah berkunjung ke beberapa lembaga, itu di SD-nya itu hafalannya itu belasan juz, tapi ternyata kita tes per juz tidak ada yang bisa melanjutkan. Nah, baik, berikutnya ya. Tapi jangan kebanyakan nanti ya. Baik, yang pertama, kapan waktu efektif untuk talaki anak usia 0 sampai 3 tahun? Jadi sebenarnya di usia 0 sampai 2 tahun itu perbanyak melihat dan merontak tadi. Nah, waktu efektifnya itu adalah waktu yang paling nyaman bagi anak itu adalah pagi hari sama sore hari, sore hari atau malam hari lah. Sebelum tidur dan setelah usia 3 tahun lagi. Ya, usia 3 tahun itu di jam-jam duha sudah bisa. Karena anak usia sebelum 3 tahun kan tidak sekolah. Jadi di sekolah. Oh, playground. Ya. Kalau sekolah berarti di sore hari. Sore hari habis maghrib. Talaki habis maghrib. Dibiasakan minimal sehari talaki, walaupun belum nyantol amat gak apa-apa di usia 0 sampai 3 tahun. Tapi usia 2 tahun setengah itu sudah bisa sebenarnya, perkata sudah bisa. Ya gak apa-apa, 1 hari atau 1 pekan full dulu gak apa-apa. Full, nanti misalnya 1 ayat itu 3 pekan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kadang kita kan gak sabaran, pengennya langsung 1 ayat tapi gak lanjut lagi, itu lebih musibah banget. Ya, jadi waktunya habis maghrib tadi. Nah, karena kecuali kita siap ya membangunkan anak subuh gitu. Tapi itu untuk usia 3 tahun berat. Karena nanti pembiasaan bangun disiplin itu di usia TK. Ya. TK itu udah harus terbiasa anak bangun subuh itu. Bangun subuh. Jangan dibiasakan bangun sekolah, itu kesalahan kita. Nah, besok bangun pagi ya, biar tidak terlambat sekolah. Akhirnya subuhnya yang terlambat. Nah, makanya yang dibiasakan adalah anak besok bangun pagi ya, agar subuhnya tidak terlambat. Kalau subuh tidak terlambat, otomatis sekolahnya tidak terlambat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi apa? Ya, hadiah. Hadiah itu bagus, cuma kebanyakan nggak bagus juga. Artinya gini, jangan sampai anak itu menghafal itu tergantung pada hadiah. Misalnya mau memberi hadiah itu jangan setiap lulus per ayat, misalnya lulus per surat. Tapi nanti kalau sudah hafal juz 30 ya tak kasih hadiah. Sehingga jaraknya itu lama, jadi pemberian hadiah itu tidak sering. Kalau terlalu sering, misalnya anak itu bayangkan kalau dia sehari hafal 2 surat, kalau setiap hafal 1 surat dikasih hadiah, sehingga dia ngejar bagaimana sehari sepekan dapat 2 surat. Artinya sudah berapa hadiah yang harus kita siapkan. Nah, yang lebih efektif kalau mau ngasih, ini cara yang saya pakai untuk anak-anak saya. Itu sering minta jajan biasanya. Nah, itu di situ saya kesempatan untuk menguji hafalannya. Di situ saya kesempatan memancing anak itu agar mengulangi hafalannya. Misalnya ini minta es krim ya gampang ngasihkan uang, kalau ada itu kan gampang kita ngasihkan. Tapi bagaimana setiap pemberian kita ini meningkatkan hafalan mereka? Yaitu kita suruh murajaah dulu. Atau coba lanjutkan surat An-Naba ayat ketiga misalnya. Nah,
kita minta jajan, jadi suruh melanjutkan ayat dulu, melanjutkan hafalannya dulu, sehingga tidak ada jajan gratis. Semuanya bernilai pahala. Selain pahala, tentu menguatkan hafalan anak-anak kita. Yang tidak baik itu adalah sedikit-sedikit hadiah, sehingga anak itu bergantung pada hadiah. Bahkan nanti dia tidak akan melakukan satu amalan besar tanpa ada imbalan tertentu. Tidak akan melakukan sedekah kalau tidak ada khasiatnya. Akan sama seperti itu. Oleh karenanya jangan sampai anak kita tidak menghafal kalau tidak ada hadiah. Jadi jangan sampai pemberian itu selalu dijanjikan, karena itu akan menjadi sesuatu yang tak baik kalau sampai anak kita menghafal karena hadiah. Ya, seperti itu. Ya. Tadi sebelum bangun atau dia sebelum tidur. Kalau kondisi saya itu anak saya kan punya, ada yang sudah sampai berapa juz, ada yang sudah 10 juz, ada yang masih kecil baru juz 30, ada yang 5 juz ya. Mereka beraneka ragam. Terus kondisi saya seperti itu, saya itu nyetakan murotal yang target anak saya yang usia berapa gitu. Kadang saya bingung mau nyetakan juz 30, kasihan yang besar, pengennya memurojaahkan mereka supaya mendengarkan murotal juga juz yang seharusnya mereka murojaah. Tapi kadang kalah sama adiknya, saya setelkan juz 30 saja. Bagaimana kalau kondisi seperti ini? Idealnya bagaimana? Mereka semuanya rata. Saya adil, saya setelkan yang ini, saya setelkan yang sudah sampai juz ini. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, karena adil itu bukan berarti sama. Ya, adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan anak yang usianya lebih tua itu harus diutamakan. Kenapa? Karena kalau yang kecil itu kan usianya masih panjang, waktunya masih banyak. Makanya diutamakan itu, diperbanyak di hari itu jatah hafalannya untuk yang lebih tua tadi. Tapi harus dibagi juga. Misalnya pagi harinya ini fokus ke anak yang pertama itu lebih banyak di rumah itu jam berapa, sehingga itulah yang menjadi patokan nanti yang diputar juz-juz yang dihafal anak itu. Nah, misalnya anak pertama itu lebih banyak di rumah itu jam-jam siang. Nah, itu siang itulah yang diputar. Nah, kemudian misalnya yang kecil, yang lebih kecil itu lebih banyak di rumah itu malam hari karena nggak mungkin keluyuran. Nah, itu diputar juz atau hafalan yang sedang dihafal saat itu. Jadi tetap dibagi waktunya, jangan sampai 30 juz itu diputar terus tadi tanpa ada pembagian. Karena di situ di usianya berapa tadi? Yang hafal 8 juz tadi? 10 juz kelas 6. Kelas 6 SD. Ya. Ya, itu sudah luar biasa. Jadi 10 juz usia 12 seperti itu. Hampir 12 tahun. Ya, hampir 12 tahun. Itu sudah luar biasa, maka jangan sampai kemudian nanti lebih fokus ke yang kecil karena juga ingin dapat hafalan, tapi yang kelas 6 ini dibiarkan, kecuali nanti misalnya ya nggak apa-apa lah, nanti akan diteruskan di pondoknya ke pondok tahfidz misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita sudah ikhtiar memberikan porsi lebih banyak murotal itu kepada si kakak tadi, karena si kakak ini sebenarnya jauh lebih berat tanggung jawabnya untuk menjaga hafalannya yang lebih banyak tadi. Ya, Bagaimana para orang tua bisa menumbuhkan rasa cinta anak untuk belajar Al-Quran? Karena kadang-kadang anak itu lebih suka dengan bermain, menonton TV, itu seperti itu. Dan yang lebih susahnya lagi, di dalam keluarga itu banyak anggotanya gitu. Jadi misal yang A pengen nonton TV, ada yang nonton TV seperti itu, dia lari ke yang TV nyala gitu. Misal saya sudah menghindari ya TV yang satu mati gitu, tapi malah lari ke ruangan yang ada TV-nya nyala, itu bagaimana? Iya, baik. Bagaimana caranya menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran? Yang pertama, mulai lagi dari orang tua. Jadi mulai lagi dari orang tua.
kulkas itu. Kulkasnya di sana kita ya. Jadi kita jangan pernah menuntut anak untuk cinta Quran kalau kita belum. Karena kita, tugas kita itu adalah mengajak bukan merintah. Saya sering menyampaikan bahwa tidak baik terlalu banyak merintah tanpa mengajak. Mengajak dengan merintah itu beda. Kalau perintah itu nak baca Quran, tapi kita pegang HP. Tapi kalau mengajak itu nak ayo baca Quran, kita otomatis pegang Quran. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua adalah ajak anak-anak kita untuk hadir ke majelis-majelis Quran, ke pengajian-pengajian yang di dalamnya ada kegiatan Al-Quran. Ya, dan yang ketiga adalah dia layak untuk diberikan misalnya yang tadi seperti hadiah, tapi jangan keseringan, itu tidak baik. Nah kemudian yang keempat, buat satu komitmen dalam keluarga, kesepakatan kita waktu untuk Quran itu kapan? Nah, kalau sekiranya TV itu yang paling menghambat kedekatan kita pada Quran, hilangkan. Saya alhamdulillah sejak 2015 saya sudah tidak ada TV lagi di rumah. Tidak ada TV lagi di rumah, artinya anak-anak itu sudah tidak pernah lihat TV. Jadi kalau TV itu yang menjadi penyebabnya itu dihilangkan. Tapi paling penting itu adalah kesepakatan. Luangkan satu waktu. Kalau saya itu habis maghrib. Jadi habis maghrib itu tidak ada kegiatan lain kecuali ngaji bersama anak-anak, ngaji bersama keluarga. Saya bagi tugas biasanya. Istri itu pegang bacaan Qurannya, saya itu pegang hafalannya. Jadi bagi tugas. Tapi itu tadi paling penting itu adalah ngaji bersama tadi. Kenapa kok nggak mau ya? Nanti diajak teman-temannya misalnya. Anak itu kadang nggak semangat membaca Al-Quran atau menghafal itu kalau sendirian. Maka dicarikan teman, anak tetangga misalnya kita ajak ngaji bersama. Dan itu tadi tidak boleh lupa adalah doa. Doa kita mungkin tidak punya metode tertentu, tapi kita punya kekuatan doa. Ya seperti itu. Jadi adakan komitmen. Makanya cara membatasi agar anak itu tidak kecanduan gadget, salah satunya adalah pembatasan. Misalnya per hari itu dia biasanya 1 jam sampai 2 jam pegang gadget. Nah besoknya itu dibatasi menjadi 1 jam. Pembatasan waktu. Yang kedua adalah pembatasan tempat. Jadi anak ini di kamar tidak boleh pegang gadget, bolehnya di luar. Nah nanti disampaikan yang ketiga tahapannya disampaikan bahaya gadget. Kalau itu yang menghambat. Jadi penting sekali pembatasan gadget, jangan sampai berjam-jam bersama gadget tapi tidak kerasan bersama Quran. Bahkan yang fatal itu adalah ada anak menjadikan syarat, nanti saya mau ngaji kalau dipinjami HP. Itu sudah salah dan itu fatal. Makanya itu harus ditata dari awal. Memang awalnya akan nangis-nangis, anak itu akan nangis, tapi gak apa-apa nangis di dunia daripada di akhiratnya nangis. Karena memperbaiki mental anak, memperbaiki akhlak anak itu sama dengan servis sepeda motor. Semakin lama motor itu dibiarkan akan semakin rusak. Begitu juga ketika kita membiarkan anak kita semakin dewasa tanpa ada teguran, peringatan dan lain sebagainya, maka akan semakin rusak, akan semakin sulit kita mengajak untuk kebaikan. Makanya sering-seringlah diajak ke masjid, diajak ke pengajian, diajak ke majelis ilmu yang di dalamnya ada pembahasan Quran. Kelihatannya memang mengganggu. Anak birawiri mondar-mandir itu di masjid itu kelihatannya memang mengganggu. Tapi akan jauh lebih mengganggu lagi ketika mereka sudah balik nanti dewasa kemudian jauh dari masjid. Ya kesalahan kita kan para takmir itu seperti itu. Anak kecil dilarang ke masjid, giliran dewasa tidak baik tapi protes. Nah makanya takmir masjid harus membuka ruangan khusus untuk menjadikan anak itu sedang di masjid. Jangan sampai dibesarkan di luar, di pasar ketika kecil, tapi ketika dewasa dituntut untuk dekat ke masjid. Jadi mulai dari sekarang, sejak dini, jangan nunggu dewasa. Baik, itu seperti itu. Yang baik. Pengajar Quran sama pengetes tahfidz ya Ustaz. Ada santri yang di rumah itu hafalannya paling banyak, istilahnya dari melebihi target gitu. Target yang di madrasah itu Ustaz. Tapi hafalannya itu setelah saya dengarkan tasbih itu makharijul hurufnya itu banyak yang belum pas. Misalkan huruf sa sama huruf sa, huruf
huruf A sama huruf A itu banyak yang belum pas dan tapi hafalannya banyak. Itu bagaimana solusinya Ustaz? Karena hafalannya juga sudah banyak di rumah, itu targetnya orang tuanya juga ada target dari sekolah, targetnya itu sudah melebihi tapi hafalannya makhorijul hurufnya banyak yang salah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kan yang pertama itu karena ada anak itu yang mendengar tapi kadang pendengarannya kurang pas gitu. Maksudnya dengarnya A ternyata A gitu. Yang kedua pertanyaannya adalah ada saya santri itu sukanya ditalaki Ustaz. Jadi ketika kelas 2 MI itu saya talaki terus 30 itu berkata itu ya, belum satu surat itu atau sudah satu surat 2 surat itu bilang capek musik. Pengen saya kan hari itu dapat 2 surat, nanti karena juz 30 itu gak banyak ya Ustaz, itu langsung saya murojaah dari ayat 1, itu capek. Itu solusinya biar menyenangkan itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, jadi hafalan Quran itu apa yang ada di dada, bukan ada yang ada di data. Saya sering sampaikan ke santri-santri saya. Jadi saya lebih yakin apa yang ada di dada kalian daripada apa yang ada di data kalian. Kadang secara data anak-anak itu hafalannya sudah belasan juz, tapi yang ada di dada mereka hanya 5 juz, 6 juz. Nah, makanya yang teruji itulah yang dinamakan hafalan. Ya, makanya anak dikatakan hafal 5 juz ketika 5 juz itu ada di dada mereka. Nah, kemudian kadang orang tua kadang terlalu mengejar jumlah. Orang tua terlalu mengejar jumlah, bagaimana anak ini secara data banyak hafalannya, tapi di dadanya nggak ada hafalan sama sekali. Itulah pentingnya ada kesepakatan di awal. Sampaikan kepada bapak ibu bahwa target lembaga seperti ini. Kalau misalnya anak itu datanya di rumah kata orang tuanya hafalannya 10 juz misalnya, tapi di sekolah kok tidak, dia harus mengikut, harus tunduk pada ketetapan lembaga. Jadi tidak boleh ukuran itu yang ada di rumahnya, karena kita menjadi sekolah. Maka kembalikan lagi ke kebijakan awal misalnya. Targetnya di sekolah kelas 1 harus hafal 2 juz dan sudah turunkan ke bawah. Kalau 2 juz ini sudah memenuhi syarat lancar teruji, baru bisa lanjut ke juz berikutnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tahsinnya. Tahsin. Jadi tahsin ini memang harus baik sejak dilafalkan oleh para guru, oleh para ibu kalau di rumah. Makanya sebenarnya tadi yang saya sampaikan harus sama metode yang dipakai yang di rumah dengan yang di sekolah. Saya dulu juga seperti itu. Di rumah saya mengajarkan anak saya A, tapi di sekolah gurunya mengajarkan nah. Akhirnya bantah-bantahan itu di sekolah. Anak saya bilang kepada gurunya, guru, kata abi saya di rumah itu ini A bukan A. Kata gurunya ini A bukan A. Akhirnya selama sepekan anak saya bingung. Anak saya bingung antara A dengan A. Pekan berikutnya saya datang ke sekolah dengan baik saya sampaikan, mari kita demi kenyamanan anak kita samakan, kita pakai A saja atau A saja. Kalau ibu pakai A dengan alasan yang kuat, saya akan ikut ibu. Kalau saya pun pakai A dengan alasan yang kuat, ibu harus ikut saya. Sepakat pakai ain maksudnya. Akhirnya anak sudah tenang, oh iya A ternyata bukan A. Jadi harus disampaikan dari awal. Pembahasan makharijul huruf itu jangan anak setelah bisa nyambung baru disampaikan, tapi sejak dari awal. Makanya pentingnya perbaikan huruf itu sebelum hafalan itu harus ditelaki dulu, dan yang mentelaki bacanya juga harus benar. Harus benar. Lalu bagaimana kalau belum benar? Nanti itu caranya didampingi dengan murotal. Karena tidak semua orang tua itu kan bacaannya sempurna. Dan tidak boleh ketidaksempurnaan ini menjadikan kita berhenti mengajarkan hafalan, terus saja, lanjut saja, tapi didampingi dengan murotal. Misalnya Syekh An-Sawi itu ya, yang diulang-ulang, itu sangat membantu tahsin anaknya. Kalau kita yang mentahsin, bacaan kita kurang baik, tahsinnya kurang baik, panjang pendeknya kurang baik, insya Allah akan terbantu dengan bacaan syekh-syekh tertentu yang dibaca berulang-ulang. Jadi seperti itu memang kesalahan
fatal kalau panjang pendek, kemudian makharijul huruf. Yang salah itu kadang juga wakaf itu sering salah. Wal fajr itu rohnya itu sering hilang. Padahal setiap huruf itu punya sifat lazimah yang selalu menempel. Jadi walaupun wakaf akan tetap kebaca wal fajr. Jadi yang benar itu bukan wal fajr, tapi wal fajr. Wal as, bukan wal as, tapi wal asal. Rohnya tetap kebaca karena setiap huruf punya sifat lazimah yang menempel pada sifat itu, pada huruf itu. Ya baik, yang lain. Tanya Ustaz, yang pertama ya, menyikapi siasat mungkin ya, menyiasati anak-anak yang dalam satu kelompok tahfidz itu beraneka ragam tipenya. Itu bagaimana? Mulai dari mungkin usianya, terus target tahfidznya. Jadi sudah memiliki target. Ada yang mungkin sudah usianya hampir mau balik, tapi ternyata belum tumbuh kecintaan kepada Al-Quran dan mendapat info itu dari orang tuanya memang intinya dia tidak berada di hafalan. Akhirnya ketika kita ajak murojaah atau menambah hafalan itu kurang semangat. Jadi kayak kita itu bertepuk sebelah tangan, misalnya sudah semangat tapi anaknya nyantai-nyantai aja. Itu dalam satu kelompok yang mungkin permasalahannya seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi kelompok tahfidz yang mungkin ketika sudah selesai murojaah bareng kita ajak setoran satu-satu, tapi ternyata belum bisa disuruh untuk murojaah sendiri, belum bisa, ziyadah sendiri juga belum bisa. Itu solusinya bagaimana? Kalau anak-anak kan masih perlu ditalaki, ditunggoni seperti itu, dikancani. Nah itu cenderungnya memang lebih bermain dan bikin rame. Makanya ketika sudah selesai murojaah mau menambah, kita kesulitannya anak-anaknya rame semuanya. Seperti itu solusinya bagaimana? Iya, baik yang pertama menyesuaikan kemampuan tadi. Itu penting sekali pengelompokan itu. Misalnya ini dalam satu kelas itu 10 anak. 8 anak itu hafalannya lancar, 2 anak tidak lancar. Jangan sampai ini disamakan. Artinya jangan sampai menghambat yang 8 anak gara-gara 2 yang lambat. Maka harus bisa. Itulah kenapa dalam kurikulum tahfidz tingkat SD yang saya buat itu minimal yang dampingi tahfidz itu 2 orang. 2 orang, jadi tidak dipegang 1 orang. Kadang kita itu 12 anak itu dipegang 1 orang, 20 anak dipegang 1 orang. Jadi tahfidz untuk anak usia dini itu usia berapa? Kalau yang pertama itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi di kelas 1, 2 target tahfidznya sudah tuntas, tapi belum bisa diajak nambah sendiri kan, perlu talaki. Tapi ada yang di kelas 6, kelas 6 itu ternyata di juz 30 sudah selesai setoran ziyadah, tapi diajak murojaah sangat sulit sekali. Padahal itu murojaah dari mungkin tahfidznya seperti itu karena memang anaknya keder, jadi kurang fasih dalam ini makhrajul hurufnya, akhirnya mungkin terkendala seperti itu, atau gimana akhirnya kalau diajak murojaah itu malas. Iya, jadi yang pertama dulu yang saya jelaskan. Jadi harus dibedakan. Minimal kalau SD pendampingnya untuk tahfidz ideal itu maksimal itu satu itu pegang 8, 7 idealnya itu 8, tapi mentok-mentoknya itu 10. Enggak boleh 11 ke atas. Jadi satu guru itu maksimal pegang 10 anak. Syukur-syukur satu guru pegang 7 anak. Sehingga ketika ada anak yang cepat itu bisa dibedakan. Jangan sampai yang cepat kemudian digabungkan dengan yang lambat. Itu artinya menguntungkan yang lambat, merugikan yang cepat. Jadi harus sama-sama diuntungkan. Nah, yang lambat juga dipisahkan, didorong kemudian sehingga dia bisa lebih cepat lagi. Tapi kita di awal harus sepakat bahwa setiap anak itu bisa cepat semuanya. Setiap anak bisa hafal Quran semuanya. Jangan sampai kita berpikir, oh ini lambat ini anak ini kayaknya nggak punya bakat menghafal. Oh, kalau kita
kita berpikir seperti itu dampaknya panjang. Pertama kita harus yakin dulu, jangan sampai ada keraguan dalam mengajarkan hafalan. Nah kemudian yang kedua tadi, yang sulit dikendalikan tadi. Nah biasanya itu kalau yang sulit ini dipisahkan sesuai dengan potensi kemampuan menghafalnya. Anak itu kan ada 3 minimal, walaupun ada 8 tapi minimal ini ada 3. Satu yang tipenya visual, ada yang tipenya auditori, ada yang kinestetik. Yang tidak bisa diam ini adalah yang kinestetik. Yang visual ini biasanya lebih cepat dia dengan penglihatan, warna-warni, makanya setiap lihat Quran yang berwarna dia pengen ganti Quran aja. Nah kemudian yang auditori itu lebih cepat dengan suara, dengan talaki. Ketika mendengar orang baca Quran pengennya menirukan aja, itu namanya tipe auditori. Nah yang kinestetik ini pengennya gerak, tidak bisa diam. Nah tipe yang seperti ini adalah cara menghafalnya pada kekuatan suara. Walaupun ia mondar-mandir ke sana kemari, ke barat ke timur, seakan-akan tidak mendengar, sebenarnya ia mendengar. Maka para pakar mengatakan untuk mengajarkan hafalan pada tipe kinestetik adalah ditingkatkan suaranya. Misalnya murotalnya diperkencang sehingga tidak ada suara yang lebih keras di ruangan itu kecuali murotal itu. Guru misalnya mengajarkan hafalan kepada tipe kinestetik, biarkan dia jalan ke sana kemari, tapi tidak ada suara yang paling kencang yang dia dengar kecuali suara gurunya. Ya, jadi seperti itu dipisahkan secara tipe kalau yang ini tidak bisa diam. Nah, biasanya ya pengennya kan sambil jalan. Jadi tipe kinestetik itu, ya saya tidak bisa jadi tipe kinestetik ini, nggak bisa jalan. Kinestetiknya dicampur dengan semua yang audio baik visual itu tadi. Ya, jadi tipe kinestetik itu diperkuat pada tekanan suaranya. Walaupun dia nggak bergerak, dibuat aja gerakan-gerakan. Misalnya minimal dalam pada tubuh kita ini ada yang bergerak. Tipe kinestetik itu intinya mau bergerak, nggak bisa dulu. Ya misalnya langkah pertama, Qul a'udzu. Misalnya langkah pertama Qul a'udzu. Langkah kedua Birabbin nas. Mundur Qul a'udzu Birabbin nas. Terus seperti itu. Intinya mau bergerak. Kalau pakai tangan, ini yang saya terapkan pada anak usia 6 tahun. Pakai tangan. Ayat pertama Qul a'udzu. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Yang kedua Birabbin nas. Birabbin nas atau Qul a'udzu. Ayat pertama Qul a'udzu birabbin nas. Ayat kedua Malikin nas. Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Intinya tubuhnya itu mau bergerak. Tipe kinestetik itu nggak bisa dikekang dalam satu halakoh. Tipe kinestetik nggak bisa di dalam satu lingkaran. Misalnya apalagi sampai berjam-jam, itu tidak bisa. Dia pengennya bergerak. Maka beri dia kebebasan untuk bergerak. Sama dengan tipe auditori. Auditori itu tidak bisa dikekang dalam satu halakoh yang di situ ngajinya bareng-bareng, tidak bisa. Harus dia dijadikan tempat yang dia bisa konsentrasi, tidak bisa mendengar suara apapun kecuali suara dia sendiri. Makanya tipe auditori itu kan sering tutup telinga karena memang tidak mau terganggu. Itu boleh. Nah pertanyaannya apakah bisa ketika tipe ini disatukan? Itu sangat bisa dan itu sangat baik. Tapi prosesnya butuh waktu. Nanti ada namanya membaca sampai jatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan meluap. Wa idzal qubur akhirat, apabila kuburan mengeluarkan isi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Setiap orang mengetahui apa yang telah dia perbuat di masa lampau. Jadi seperti itu ya. Itu pengelompokan sesuai dengan tipenya. Tapi saya tidak bisa menjawab detail karena tidak tahu berapa usianya, sekolahnya, targetnya berapa. Makanya saya kalau diundang membuat konsep sekolah tahfidz itu minimal 3 hari. Satu, saya hari pertama membuat kurikulumnya. Yang ketiga, membuat mengajari kepada guru-gurunya cara menyampaikannya. Karena kurikulum bagus itu banyak,
tapi gurunya tidak bisa menyampaikan, itu sama saja. Dan yang ketiga, bagaimana kerjasama dengan wali murid. Jangan sampai sekolah punya target tapi wali murid tidak punya target. Semua yang ada di program yang ada di sekolah semuanya harus diketahui oleh wali murid. Bahkan apa yang akan dihafal hari ini orang tua harus paham, sehingga orang tua bisa membantu dari rumah. Oleh karenanya penting untuk ditanamkan orang tua, diadakan satu training metode yang dipakai oleh sekolah itu. Jangan sampai berbeda metode yang di rumah dengan yang di sekolah. Karena tadi kalau sampai beda tadi, ya, ibunya bilangnya anaknya hafalannya sudah banyak, tapi anaknya di sekolah ternyata nggak ada hafalannya. Itu kalau metodenya yang berbeda. Baik cara tafsirnya itu kalau bisa disamakan, misalnya di sekolah A pakai metode Umi, ya sudah di rumah juga diusahakan pakai Umi tadi, walaupun Umi itu harus sertifikasi dulu ya, guru tidak semuanya bisa mengajarkan pakai Umi kecuali punya sertifikat, tapi tidak apa-apa gurunya yang menyampaikan ke ibu-ibunya atau walinya yang ada di rumah, pakai wafa, pakai kalau sama saja. Jadi saya sering ditanya mana metode yang paling bagus, apakah Umi, wafa, ikra, tilawati, tartili, qiraati, al-bagi, kemudian waratil dan sebagainya. Saya jawab, metode yang paling bagus itu adalah metode yang gurunya bagus. Karena sebagus apapun metodenya, kalau gurunya nggak bagus, SDM-nya nggak matang, sama saja. Ikra itu adalah metode yang bagus ketika disampaikan dengan baik, tahapan-tahapannya dipenuhi. Jadi Ikra itu adalah metode yang luar biasa. Baik, yang lain sudah mau habis. Ya. Mau tanya sebentar. Ya, ini kaitannya dengan tadi yang pertama Maulidul Guru. Saya mau bertanya, untuk Maulidul Guru ini sebaiknya di usia berapa Ustaz diberikan kepada anak? Ya. Di usia saat anak itu belum bisa bicara, maka makharijul huruf itu adalah kita yang ajarkan dulu. Kita yang ajarkan dulu bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar. Nah, ketika anak itu sudah bisa berbicara, yaitu usia 3 tahun, itu sudah bisa dilatih. Walaupun mungkin belum bisa sempurna, tapi nggak apa-apa. Ya, tetap dipaksa untuk bisa sesuai dengan makharijul huruf yang benar. Nah, cuma kalau anak itu cacat suara permanen misalnya, itu jangan dipaksa. Jadi sampai tua itu akan tetap seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin anak itu bisa membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar. Ini satu ilmu dan pengalaman yang pernah mungkin saya ceritakan. Di Ceruban beberapa tahun yang lalu, anak itu bisu. Jadi sampai usia 7 tahun tidak keluar suara sama sekali. Nah, kemudian selama 3 tahun saya terapi, saya ruqyah itu. Ruqyah ini jari dimasukkan ke lidahnya sambil dibaca ayat-ayat ruqyah, ditekan terus. Itu saya lakukan selama 3 tahun, setiap bulan sekali saya ke sana, kadang 2 kali ke sana, ke Ceruban. Nah, itu alhamdulillah sekarang suaranya sudah normal, sehingga itu meyakinkan saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dengan Quran. Nah, tadi anak itu efektifnya itu mulai sejak ini makharijul huruf. Kalau belum bisa berbicara, maka kita yang ajari harus menggunakan makharijul huruf kita. Nah, usia 3 tahun setengah itu sudah bisa dilatih, maksudnya apalagi usia 5 tahun, 4 tahun ke atas. 4 tahun ke atas dikenalkan menyambung huruf hijaiyah, maka pastikan anak itu sudah menyambung dengan benar. Kalaupun tidak maksimal, tidak apa-apa, insya Allah dengan berdirinya waktu makhrajnya akan benar. Ya, seperti itu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan jawabannya. Ya. Jadi tadi usia 3 tahun kenalkan huruf hijaiyah, ya sehari misalnya. Jadi sehari misalnya alif, sehari alif, hari Senin alif, pokoknya kenalkan alif. Kalau nggak hafal sehari 1 huruf, berarti alif itu dianggarkan waktu 2 hari, Senin Selasa itu alif. Nah, kemudian ketika usianya 4 tahun sudah diajari menyambung. Nah, misalnya kalau pakai Iqra itu jilid 2, jilid 2 sudah diajari menyambung.
1 SD sudah bisa baca Quran. Apakah tidak merusak otak anak? Tentu tidak. Kalau merusak itu berarti metodenya yang salah. Kemudian antara tilawah, tahfidz, tahsin atau murojaah ini banyak orang tua yang kebingungan. Karena ini juga kalau salah, anak itu bisa jadi hafalannya banyak tapi tidak bisa baca Quran. Makanya setiap hari itu anggarkan waktu untuk murojaah, tilawah dan belajar baca Quran. Kalau yang saya terapkan pengalaman saya adalah pagi hari itu untuk hafalan. Jadi hafalan pagi hari ya, saat anak bangun tidur itu sudah diperdengarkan merotal. Sebelum anak berangkat ke sekolah itu satu kata tadi. Bahkan anak saya yang kedua surat An-Nas itu hafalnya di sepeda motor. Ya, ketika saya ngantar mbaknya ke sekolah itu hafalnya di sepeda motor. Di rumah nggak pernah ditalaki, tapi di sepeda motor sering saya talaki. Dan sebelum ke sekolah itu harus kita talaki. Ya, karena nanti alasannya pulang dari sekolah itu tidak mungkin. Sudah sulit kalau pulang dari sekolah. Biasanya ganti baju lari main. Nah, makanya sebelum berangkat itu harus ditalaki walau hanya satu kata. Nah, kemudian habis asar itu minta waktunya walau hanya 5 menit, jangan 1 jam kelamaan. Anak itu pengen bermain, masa bermain. Jadi ada waktu 5 menit. Adakan kesepakatan bersama anak bahwa 5 menit itu untuk Quran, selebihnya terserah untuk main. Jadi habis asar itu murojaah. Nah, kemudian habis maghrib itu ngaji bersama, ngaji bareng-bareng. Habis maghrib itu ngaji bareng-bareng, suami istri, bapak ibu dan anak habis maghrib. Dan anak diajari membaca Al-Quran. Jadi belajar membaca Al-Qurannya itu adalah habis maghrib. Kenapa kok habis maghrib? Karena habis maghrib itu adalah waktu yang tepat keluarga itu berkumpul. Makanya saya sesibuk apapun, pokoknya habis maghrib ini harus di rumah. Kecuali malam Sabtu ya, malam Sabtu itu kajian bersama Sabtu. Di luar itu habis maghrib jarang sekali menerima undangan-undangan untuk misi itu, karena habis maghrib itu memang untuk keluarga. Kemudian mengenal pola menghafal anak ya, jadi tadi ada tipe kinestetik, auditori, visual. Kadang kita gampang mengatakan anak kita, kamu kok lemah hafalannya, IQ kamu kok lemah sekali, kamu kok tidak cerdas. Sebenarnya kadang itu bukan anaknya tidak cerdas, tapi metodenya yang salah. Contoh metode yang salah itu adalah anaknya tipe kinestetik, tapi dikekang duduk di situ nggak boleh bergerak, itu salah. Anaknya tipenya visual, tapi gonta-ganti mushaf terus, itu tidak baik. Nah, kemudian bagaimana tipe visual itu didukung dengan potongan-potongan ayat, dengan potongan ayat yang berwarna tadi. Nah, kemudian kalau tipenya auditori itu didukung dengan murotal tadi, talaki. Jadi jangan sampai memvonis anak lemah hafalannya kalau kita belum tahu metodenya, kalau kita belum tahu tipenya. Insya Allah dengan memahami tipe anak itu kita akan bisa memberikan metode yang tepat untuk anak kita, sehingga tidak ada lagi anak saat hafalan meneteskan air mata, apalagi banjiri air mata. Nah, kemudian 4 faktor yang menentukan itu adalah keluarga itu adalah fondasi. Jadi keluarga itu harus sepakat dulu ngaji bareng. Kemudian yang kedua itu lingkungan. Kadang orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi lingkungan tidak mendukung. Dan kita jangan sekali-kali menyalahkan lingkungan sebelum kita berbuat sesuatu pada lingkungan. Jadi bentuklah rumah Quran di lingkungan kita sehingga terjadi nuansa yang Qurani di RT kita, misalnya RW kita. Nah, berikutnya adalah yang ketiga sekolah. Jadi menentukan itu sekolah itu harus ada kerjasama dengan orang tua. Kadang orang tua sudah mengajarkan hafalan di rumah, tapi di sekolah tidak ada program tahfidz. Nah, itu sama saja. Atau sebaliknya, sekolah ada program tahfidz, tapi di rumah tidak ada dukungan dari orang tua, maka itu akan terhambat program tahfidz. Walaupun bisa berjalan, tapi tidak akan maksimal. Nah, kemudian keempat adalah yang menentukan itu juga tempat ibadah, masjid. Tempat ibadah itu kalau ada program tahfidz di masjid, ya antar anak kita ke masjid untuk baca Quran di masjid.
Kemudian yang terakhir adalah media sosial. Sekarang media sosial, kita itu sering udah punya hafalan banyak, tapi karena kecanduan gadget tadi, kemudian hafalannya terganggu. Baik untuk menghindarkan kebosanan. Menghindarkan kebosanan ini banyak sekali dalam buku ini. Yang salah satunya adalah kita memberikan waktu bermain kepada anak kita, jangan terlalu ketat dan jangan terlalu samar, apalagi keras. Tegas harus, tapi keras jangan kejam. Kalau keras itu bisa saja, tapi tergantung kita penggunaannya. Polisi-polisi, tentara-tentara itu kan keras gitu ya, tapi tetap berdisiplin. Yang salah itu kejam. Kejam itu tidak pada tempatnya. Nah, kemudian menghafal Al-Quran pada era digital. Saat ini kita bukan saatnya lagi menolak teknologi, tapi saatnya kita memanfaatkan teknologi. Jadi kita sudah ketinggalan zaman kalau hari ini kita berpikir bagaimana caranya menolak teknologi, karena teknologi ini akan terus berkembang. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan baik. Yang terakhir, nutrisi untuk menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan hanya otak yang berpikir atau fisik, tapi semuanya bekerja. Makanya wajar dalam di pesantren David, anak di pagi hari sarapan 1 piring, kemudian jam 9-nya sudah lapar lagi. Nah, karena memang ia bekerja, selain fisiknya, otaknya juga bekerja. Makanya perlu nutrisi. Saya sampaikan ke santri-santri, ke wali santri, minimal santri itu punya 2, 1 susu, yang kedua madu, itu harus ada. Nah, karena anak itu butuh nutrisi yang seimbang. Di sini bisa dibaca nanti di bab-bab akhir. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meladani ibunda dari Imam Syafi'i. 3 rahasianya. 1, Imam Syafi'i itu tidak pernah diberikan makanan yang tidak halal. Jadi ibunya walaupun hidup seorang diri, Bapak Imam Syafi'i meninggal di usia Imam Syafi'i yang masih belia, konon dalam satu riwayat di usia 2 tahun. Itu ibunya selalu berusaha memberikan makanan yang halal. Semua yang dikonsumsi oleh Imam Syafi'i itu adalah halal. Jadi pengaruh terhadap kecerdasan anak. Kemudian yang kedua, walaupun hidup seorang diri, ibunda Imam Syafi'i, bahasa kita adalah janda, tapi memberikan fasilitas terbaik. Memberikan fasilitas terbaik untuk Qur'annya. Nah, kita ini kadang kalau urusan Quran, urusan akhirat ini kita mikirnya panjang sekali. Tapi untuk kebutuhan dunia anak, gadget dan lain sebagainya, itu kita tidak pikir panjang. Nah, kadang bahkan di sekolah misalnya ada SPP, ada iuran, itu kita mikirnya panjang. Padahal itu untuk akhirat anak kita. Makanya berikan fasilitas terbaik. Ibunda Imam Syafi'i wirawiri jualan roti itu demi memberikan fasilitas terbaik kepada anak. Dan yang ketiga rahasianya adalah ketika melepas anak untuk sekolah, untuk nyantri, itu ikhlas betul. Ikhlas betul. Bahkan bahasanya ketika Imam Syafi'i diutus ke Irak, dikirim ke Irak untuk belajar, apa kata beliau? Bahasanya adalah, nak, kita ketemu di akhirat. Nah, kita ketemu di akhirat. Artinya sudah ikhlas, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa Imam Syafi'i, ibunya sudah ikhlas karena anaknya sedang berjuang di jalan Allah. Nah, ini berbeda dengan kita yang hari ini. Kadang anak sudah belum diantar ke pondok sudah nanya, Ustaz, kapan penjemukan? Belum anaknya diantar ke pondok sudah nanya, Ustaz, kapan perpulangan? Padahal anaknya masih di rumah ini, belum diantar ke pesantren, tapi sudah nanya perpulangan, nanya penjemukan, dan lain sebagainya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dibaca di bab di halaman pertengahan sampai terakhir. Karena kalau disampaikan semuanya isi buku sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, butuh minimal waktu puluhan jam. Jadi mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasan, karena memang waktu kita sangat terbatas. Bila ada yang perlu ditanyakan, bisa nanti melalui WhatsApp. Nah, itu insya Allah saya selalu terbuka. Tapi mohon maaf kalau bisa dijawab langsung, karena memang banyak yang nanya. Bahkan kadang jam 12 malam ada yang nanya, tapi dipastikan tidak akan terjawab. Karena saya biasanya jawab itu jam 7 ke atas ya. Jam 6 habis subuh itu saya bekerja sendiri, untuk saya sendiri. Kemudian baru habis itu baru
nyimak anak-anak, nyimak santri, bisa ditanyakan di nomor HP 082 082 232 066 066